Puji Tuhan. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan, muliakan Tuhan, dan berikan pujian bagi Tuhan. Satu pujian. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kuasamu, kasih-Mu
nyata bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Lewat perjamuan Tuhan, kami mau menikmati mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu, mengampuni dosa kami, mengampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau kuasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan hati bersyukur kita memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. setiap orang yang percaya dengan hati bersyukur memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu Tuhan. Oh haleluya, karena ku
tahu Tuhan, Engkau sudah menebus diriku dengan curahan darah-Mu yang mulia. Puji nama-Mu Tuhan. Katakan sama-sama sukacitaku penuh Tuhan. Citaku penuh, aku bermasmur bagimu Tuhan. Bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah diterus oleh curahan darah-Mu. Kami menari bagimu Tuhan, menari bagimu. Kami memuji Engkau Tuhan, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Amin, amin, haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Beri kehidupan baru. Yesus, sucikan, Engkau menyucikan kami Tuhan. Engkau menyucikan hidup kami. Bebaskan aku, haleluya. Yesus, ubahkan aku. Beri kehidupan baru. Haleluya. Sukacita kami penuh karena kami menyadari Tuhan, Engkau sudah tebus dosa kami. Engkau sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau sudah menebus hidup kami Tuhan. Tak ada kata lain Tuhan Yesus yang kami dapat naikkan kepada Engkau lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hati kami bersukacita karena Engkau. Sekalipun kondisi Tuhan Yesus yang kurang baik, kami tetap ada di dalam Engkau. Kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau. Dan di dalam Engkau kami memiliki kekuatan Tuhan. Haleluya. Kita semua mempersiapkan diri untuk kita mendengar firman Tuhan saudara. Haleluya. Imani Dia ada di tempat ini. Imani bahwa Dia sedang melawat kita pada hari ini. Puji Tuhan. Katakan sama-sama sukacita penuh. Aku mau memuji, aku mau bermasmur bagimu Tuhan. Cintaku, amin. Bermasmur
Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mempersiapkan diri Tuhan, untuk telinga kami mendengar suara Tuhan, untuk hati kami ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh siap menerima berkat luar biasa yang Engkau taburkan kepada kami pada saat ini Tuhan. Haleluya. Kami akan terus merasakan bahwa Engkau ada dan terus ada, memberkati dan terus memberkati ibadah kami Tuhan. Haleluya. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kuasai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuasai kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Kami siap menerima firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur kalau kesempatan yang indah ini kita bisa bersama-sama berbuat ibadah, baik kita yang ada maupun yang melihat secara online ibadah kita. Walaupun kita Jakarta, kita tahu kita masuk dalam PSBB yang ketat, yang diperpanjang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tentu tidak menghalangi kita untuk kita beribadah, baik di rumah, di mana saja kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Kita bersyukur hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2020 kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema khotbah saya hari ini, setia sampai akhir. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudara, tak kala kita makan roti dan anggur perjamuan Tuhan, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus, kematian Yesus. Kita ingat salib itu. Tentu dengan hal itu juga mengingatkan kita supaya kita setia sampai akhir. Sebagaimana Yesus di dalam kemanusiaannya, dia melakukan kehendak Bapa. Dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia setia sampai akhir. Yohanes katakan waktu Yesus ada di kayu salib, Yohanes pasal yang ke-19,
ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia berkata sebelum dia mati, sudah selesai. Dia sampai akhir hidupnya tetap setia. Dia melakukan kehendak Bapa, mati di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan teladan kepada kita. Ini penting untuk setia sampai akhir. Ya. Selain dia memberikan teladan, kita tahu juga bahwa Allah kita itu setia. Mengapa kita harus setia? Karena Allah kita juga setia. Selain Yesus Kristus, waktu sebagai manusia di muka bumi ini, dia setia sampai di kayu salib, sampai mati di kayu salib. Kita juga tahu bahwa Allah kita itu setia. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mengapa kita setia? Karena Tuhan kita setia. Ya, karena Yesus memberikan teladan sampai ya, mati di kayu salib, dia tetap setia melakukan kehendak Bapa. Ya, Yesus dia setia mati di kayu salib. Kita tahu juga dia bangkit, dia hidup, dia menang, ya, karena dia bangkit. Kita juga, Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan mau bukan saja kita memulai, ya, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita juga sampai akhir hidup kita mau tetap ya, menjalani kehidupan ini tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Waktu Tuhan, ya, kita percaya kepada Tuhan pertama kali, Tuhan mengubah hidup kita, ya, mengubah hidup kita pribadi maupun juga, ya, kita dapat mengubah dunia ini, ya, lewat pengaruh, ya, doa-doa yang kita naikkan maupun lewat kesaksian-kesaksian, penyampaian firman Tuhan kita kepada dunia ini, sehingga kita dapat mengubah sejarah dunia ini, ya, lewat kita percaya kepada Tuhan. Tetapi penting juga bukan saja kita memulai, tetapi ya, kita terus di dalam proses Allah dan kita dapat mengakhiri, ya, setia sampai akhir dalam kehidupan kita. Dimana kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mengubah hidup kita. Dia juga memberikan hidup yang baru, ya, memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepada Dia. Biarlah kita mau setia. Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu, Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan. Dia berbicara kepada 7 sidang jemaat. Bukan saja kepada 7 sidang jemaat, juga itu mewakili, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada sekarang ini. Karena siapa yang bertelinga hendaklah mendengar perkataan ini. Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di Smyrna, ya. Wahyu pasal yang kedua ayat ke-8 di sana. Memang, ya, ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, khususnya kepada 7 jemaat, kadang Tuhan, ya,
menegur, ya, bukan saja menegur, memberikan pujian, memberikan kritik, ya. Saudara-saudaraku, kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, jemaat di Smyrna ini sama juga jemaat di Philadelphia, tidak ada teguran tetapi pujian, ya, pujian, ya. Kita melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Coba kita membaca dulu ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan datang kepada jemaat yang di Smyrna, juga kepada kita semua, supaya kita setia sampai mati. Karena kita orang-orang percaya, kalau kita setia sampai akhir hidup kita, kita memperoleh mahkota kehidupan. Ya. Apa yang kita alami sekarang ini, kemuliaan penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan, ya, mahkota kehidupan yang kita terima dan upah yang akan kita terima. Ya, kita tahu bahwa di Smyrna ini, ya, di mana, ya, mereka dipuji oleh Tuhan, ya, karena apa yang dialami mereka, sehingga di situ Tuhan datang sebagai dikatakan ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, Yesus Kristus datang, ya, sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, ya, sebagai Allah yang setia. Dan dikatakan ayat yang ke-9 juga, aku tahu, ya, Tuhan mengetahui, saudara-saudaraku, ya, kehidupan umatnya, apa yang sedang dialami oleh umatnya. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan juga tahu keberadaan kehidupan kita. Apa yang dialami khusus jemaat yang ada di Smyrna. Ya, kita tahu mereka yang banyak mengalami dikatakan kesusahan, ya, kesusahan, tekanan, karena mereka harus, ya, mengakui kaisar itu sebagai Tuhan, ya, sampai, ya, mereka harus mengalami tekanan karena mereka menolak, ya, untuk menyembah pada kaisar sebagai Tuhan, ya. Mereka mengalami kesusahan, ya, baik secara jasmani maupun ekonomi. Dikatakan juga Tuhan tahu kemiskinanmu, ya. Kata miskin ini mempunyai arti ada orang yang maksudnya dia tetap, ya, dapat makan, minum dan lain-lain, tapi tidak ada lebihnya, ya. Tidak kurang, tidak lebih, saudara-saudara. Tapi ada juga pengertian miskin ini, ya, tidak punya apa-apa, melarat. Nah, ini yang maksudnya, saudara-saudaraku, ya, mereka, ya, karena sesuatu hal, ya, karena kepercayaannya, pengiringannya, ya, mereka mengalami, ya, hal-hal demikian, ya. Dikatakan, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis, ya. Walaupun secara jasmani mereka yang miskin dikatakan, tapi dia kaya. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang engkau derita, ya, bukan saja kesusahan, kemiskinan,
mereka juga mengalami penderitaan. Ya, ada sebagian dikatakan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi rupanya kalau orang tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan, ya, mereka dipenjara, aniaya. Ya, kalau mereka dipenjara tinggal tunggu dihukum mati. Tetapi Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mau, ya, kalau kita sudah mengambil keputusan, ya, percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga harus dapat mengakhiri, ya, dengan setia, ya, kepercayaan kita, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat, ya, mereka yang setia, mereka akan mendapat mahkota kehidupan, mendapat upah. Kalau kita setia, Bapak Ibu, kita akan melihat, ya, yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Ada satu contoh lagi mengenai Rut, ya, kesetiaan Rut, sehingga Rut ini masuk dalam sejarah, ya, kelahiran Yesus Kristus, ya, luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-1, di mana dikatakan di sana, inilah silsilah Yesus Kristus, ya, bagaimana, ya, tentang silsilah Yesus Kristus, ya, dan juga dikatakan anak Daud, ya, tentang Raja Daud itu. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Nah, Isai ini lalu memperanakan Raja Daud, ya. Lalu seterusnya dikatakan dari keturunan Daud ini lahirlah Yesus, ya, Kristus, ya, Mesias, Juru Selamat itu. Jadi Rut ini masuk dalam sejarah, ya, luar biasa karena kesetiaannya. Kita tahu bahwa Rut ini sebenarnya adalah bangsa Moab, ya, orang kafir yang menyembah kepada dewa asing. Tapi ketika dia menikah, bergabung, ya, masuk dalam keluarga Elimelek, ya, bangsa Israel menyembah kepada Tuhan, dikatakan bahwa Rut tetap, ya, untuk mengikuti Naomi, ya, tetap menyembah kepada Tuhan. Rut tetap setia. Coba kita membaca di dalam Rut, kitab Rut, sebelum Hakim-Hakim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Rut pasal 1 ayat yang ke-14. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Jadi Rut tetap mengikuti Naomi. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Jadi rupanya menantu Rut, Naomi ini ada dua, Orpa dan Rut. Kedua-duanya adalah dari orang yang menyembah dewa asing, ya, mereka dianjurkan untuk pulang kembali ke
orang tua mereka. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, karena kesetiaan Rut untuk tetap mengikuti Naomi, di mana Naomi ia menyembah kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak heran dia masuk ke dalam sejarah yang luar biasa dalam kelahiran juru selamat ini. Kalau kita tahu membaca di dalam kitab Rut ini, pada waktu itu adalah di mana para hakim memerintah. Ya, umat Tuhan meninggalkan Tuhan, terjadilah peperangan dan ada kelaparan. Ayat 1, Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda. Kita tahu Bethlehem, ya, Efrata, Bethlehem Yehuda ini adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Ya, dikatakan di mana ya ada seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Jadi karena situasi kondisi waktu itu, ya, di mana satu keluarga ini, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya itu, ya, Mahlon dan Kilion itu, mereka meninggalkan, ya, Efrata itu, Bethlehem, Yehuda. Dikatakan di sana mereka pergi ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi mereka keluar. Ayat yang kedua, nama orang itu adalah Elimelek dan istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka. Jadi mereka sekeluarga, ya, tinggal di Moab. Dan dikatakan waktu mereka tinggal di Moab itu, suaminya Naomi, Elimelek itu meninggal. Ya, ayat yang 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi anak-anaknya masih kecil, ya, ditinggalkan suaminya Elimelek. Ya. Dan ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Jadi rupanya mereka lah setelah 10 tahun anak-anaknya ini menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Di Moab itu juga selain Elimelek mati, meninggal, kedua anak Naomi juga meninggal. Ya, ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya. Rupanya bukan saja Naomi menjadi janda, menantu-menantunya juga menjadi janda. Ya. 3 janda ini, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ketika dia mendengar kabar bahwa ada suatu perubahan di Efrata, Bethlehem itu, punya keinginan lah Naomi untuk, ya, kembali ke Bethlehem. Ayat 6,
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku, maksudnya kepada anak-anaknya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkatalah kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anak, pulang jauh lebih. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 14, menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya. Ketika mereka melakukan perjalanan pulang ke Bethlehem, menantunya Orpa, ya, dia kembali kepada keluarganya, tapi Rut dia tetap berpaut. Ya, tidak ada yang memisahkan dia dengan Naomi. Ya, karena dia menganggap bangsanya Naomi adalah bangsanya dia, Allahnya Naomi adalah Allahnya dia. Hanya mau kematian yang memisahkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa. Ya, Rut tetap setia. Ya, dia tidak goyah, tidak lemah. Ya, dia tetap setia, saudara-saudara yang terkasih. Kita tahu Bapak Ibu, dengan situasi kondisi sekarang ini, banyak orang-orang yang ya, tidak setia. Ya. Kita tahu saudara-saudara, seringkali saya sebagai hamba Tuhan, ya, ketika saya meneguhkan, ya, memberkati, mereka mengucapkan janji. Ya. Seringkali ada orang, ya, hanya sebatas mulut saja janji. Ya, kenyataannya banyak orang-orang yang ingin berpisah ya, setelah sekian tahun berumah tangga, mengingkari janjinya. Nah, seringkali kan diucapkan oleh hambanya, oleh kami hamba Tuhan, ya, setia di waktu dalam keadaan sehat atau sakit, ya, untuk setia sampai maut memisahkan kita. Tapi banyak kali saudara-saudara, dengan situasi kondisi, banyak orang yang mengingkari janjinya, tidak setia. Tetapi kita tahu saudara-saudara yang kasih, Tuhan mau kita itu setia. Ya, dengan kita mengambil roti dan anggur, kita diingatkan penting sekali untuk setia. Sebagaimana Yesus, ya, dia setia sampai akhir hidupnya. Kita makan roti dan anggur mengingatkan kita pengorbanan Yesus, mengingatkan kita untuk setia. Biarlah kita sebelum memulai, kita juga terus ikut dalam prosesnya Tuhan dan sampai akhir. Ya, yang penting bukan saja memulai, itu penting, tetapi sangat penting untuk mengakhiri juga. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita lihat Naomi, dia setia. Sebab itu tidak heran dia masuk dalam sejarah kelahiran Yesus Kristus. Luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Selain itu juga, kalau kita melihat, ya, Naomi, kalau kita membaca,
Ruth, ketika mereka sampai di Bethlehem, orang-orang mengenali, bukankah kau Naomi? Ya, ayat 20 katakan, Naomi berkata, jangan engkau panggil aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Ya, sebab Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit. Ya, tetapi kita tahu Naomi walaupun tidak mau disebut Naomi, dipanggil Mara, tetapi dia tidak hidup di dalam kepahitan. Dan dikatakan saudara-saudaraku, Naomi ini pulang bersama Ruth, perempuan dari Moab itu. Dan dikatakan Ruth itu mengikuti Naomi di Bethlehem. Dikatakan pasal 2 ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dan kaum Elimelek, dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir helai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah. Lalu sampailah di ladang dan memungut helai belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah, saudara-saudara, milik Boas. Kita tahu lewat Ruth dan Boas ini nanti lahirlah Obed, terus sampai Isai, Raja Daud, dan terus sampai pada Yesus Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Ini tidak kebetulan. Tuhan tahu saudara-saudara itu. Begitu juga Ruth. Tidak kebetulan. Dia bekerja kepada si Boas ini. Rupanya masih keluarga Elimelek, keluarganya Naomi. Dan Ruth itu dia bekerja dengan rajin di situ. Sampai kalau saudara membaca ayat 23, demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan. Jadi rupanya dia mengambil sisa-sisa dari panen. Tapi rupanya Boas supaya dia berpesan supaya mengawasi perempuan Moab ini, si Ruth ini, dan sengaja rupanya dilebihkan sisanya, panennya, sehingga dia pulang dengan hasil yang luar biasa. Ayat 23 dan katakan, demikian Ruth tetap pada pengerja-pengerja dekat pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Jadi dia cukup rajin sampai dari panen sampai akhir musim menuai, dia tetap bekerja. Dan dia juga taat apa yang dikatakan oleh Naomi, dia melakukannya. Naomi supaya dia untuk tetap bekerja di sana, dia tetap taat, tetap setia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini lewat kesetiaan Ruth mengubah hidupnya, mengubah sejarah hidupnya, dan dia dipakai dalam sejarah dunia, mengubah sejarah dunia, dipakai dalam kelahiran Juru Selamat. Tuhan juga akan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan. Ruth juga tidak tahu sebenarnya apa yang akan dialami, tetapi dia tetap setia kepada Naomi dan kepada Allahnya Naomi, dan dia tetap melakukan apa yang dikatakan
oleh Naomi. Begitu juga kalau kita tetap setia ya, dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan ya akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah. Ya, kita tahu Ruth ini, saudara-saudaraku, ya, karena kesetiaannya dia masuk dalam ya hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sebab itu Bapak Ibu, kita hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ya, kita tahu bahwa Yesus Kristus ya, dia setia sampai akhir hidupnya. Mati di kayu salib, melakukan penebusan, melakukan kehendak Bapa. Dia bangkit, dia hidup, dia menang. Saudara-saudaraku yang kasih ya, kalau kita mau tetap setia, di belakang salib ya, ada mahkota ya. Dikatakan orang-orang yang setia dia mendapat mahkota kehidupan, ada upah ya. Dan Tuhan ya akan membuat kehidupan kita dahsyat ya. Bukan saja dia mengubah hidup kita, kita dapat mengubah dunia ini seperti Ruth. Saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan pakai dia, Tuhan memberkati kita. Sebab itu ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara-saudara, biarlah kita jangan menjadi lemah, jangan menjadi goyah. Kita mau tetap setia ya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangannya penuh dengan harapan. Dia membuat indah pada waktunya. Tuhan bekerja, Tuhan melihat kehidupan kita, apa yang kita sedang alami, saudara-saudara, istimewa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa, lewat doa kita akan mengubah ya, negeri kita ini, saudara-saudara. Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan ambil perjamuan Tuhan. Kita berdoa buat roti dan anggur yang kita akan makan bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada pembaharuan hidup dan iman kami, dan mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Ada mahkota kehidupan, ada upah. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kami kalau kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyiapkan roti kita dulu. Kalau sudah Bapak Ibu menyiapkan roti, kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan lakukan makan roti maupun minum anggur setelah kita mendengar firman. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Terima kasih Tuhan. Kita mengambil anggur
Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan lewat makan roti dan anggur akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Penebusan yang Engkau lakukan. Engkau memberikan hidup yang kekal. Engkau mengubah kehidupan kami. Dan yang lebih penting, Engkau mengingatkan kami sebagaimana Engkau setia sampai akhir. Kami juga mau setia di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami mau tetap percaya, tetap menjalani hidup ini dengan iman kepada Engkau. Apapun situasi kondisi yang kami alami di dalam perjalanan kehidupan kami, kami sudah memulainya. Kami tetap di dalam prosesnya Allah. Dan kami akan akhiri hidup ini tetap dijumpai. Kami tetap beriman kepada Engkau. Bakal Engkau datang, Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang beriman kepada Engkau, Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan mahkota kehidupan. Engkau memberikan upah kepada kami. Apa yang kami alami tidak sebanding kemuliaan yang Engkau siapkan buat kami. Kemenangan, hal-hal yang dahsyat Engkau siapkan buat kami semua, buat orang-orang yang setia kepada Engkau. Sebagaimana Ruth, kami juga mau Tuhan Yesus masuk dalam rencana-Mu yang indah, Tuhan Yesus. Mungkin kami tidak mengerti sekarang, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada tangan Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup. Kami tahu bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Engkau lihat keberadaan kami, keberadaan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Engkau kuatkan kami, Engkau hiburkan kami, Engkau berkati kami. Berikan kemenangan, datang pada kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua yang hadir, semua yang melihat secara online. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tangan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu